Saudara-saudari yang terkasih, selamat bertemu kembali dalam ruang renungan harian Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan. Pada hari ini, hari Kamis 31 Juli 2025, kita memperingati Santo Ignatius dari Loyola. Kami akan membagikan renungan harian kepada saudara-saudari didasarkan pada Matius bab 13 ayat 47 sampai 53. Terlebih dahulu kami akan membacakan perikopnya untuk saudara-saudari semuanya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga ada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini?" Orang-orang menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah, seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada peringatan Santo Ignatius dari Loyola ini, kita telah mendengar sabda Tuhan yang diambil dari perikop Matius bab 13 ayat 47 sampai 53. Dalam perikop tersebut, Yesus mengumpamakan kerajaan surga itu seperti jala yang menangkap berbagai jenis ikan. Kerajaan surga itu berdaya untuk menangkap ikan. Ikan kita artikan sebagai manusia. Maka kerajaan surga itu mempunyai kuasa, mempunyai daya untuk menangkap manusia. Ikan-ikan yang ditangkap itu lalu dipilih. Yang bagus dimasukkan ke dalam pasu, yang kurang bagus, yang tidak bagus dimasukkan ke tong sampah, dibuang. Kerajaan surga itu pun memisahkan orang-orang yang baik dan benar dari orang-orang yang jahat dan yang buruk. Dengan itu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengingatkan kita bahwa pada akhir zaman malaikat akan memisahkan orang baik dari orang jahat. Orang yang baik dan benar akan dimasukkan ke tempat yang baik, ke surga. Sedangkan orang yang jahat dan buruk akan dibuang, tidak berguna. Sesuai dengan pengajaran iman kita, orang yang baik itu akan diganjari kehidupan yang baik di surga, sementara orang yang perilaku hidupnya di dunia ini jahat akan dibuang ke neraka. Saudara-saudari yang terkasih, di dunia ini mungkin orang menyangka, setidak-tidaknya ada orang yang berpikiran demikian, bahwa dia tidak memerlukan perhitungan, tidak perlu memikirkan akhir zaman. Dia menyangka bahwa dengan matinya dagingnya berarti selesailah hidupnya. Seolah-olah dia tidak mempunyai roh, sama dengan binatang-binatang yang lainnya. Dia salah mengerti hidupnya yang terdiri dari badan, jiwa, dan roh. Karena itu, dia tidak peduli dengan jiwa dan rohnya itu, lantas mapan dengan perbuatan jahat dan buruknya.
dia menyia-nyiakan hidupnya dengan hanya memperhatikan sisi jasmani hidupnya, maka dia hidup sangat materialistis, konsumeristis, hedonistis, dan sebagainya. Dan terkadang demi kebutuhan itu, dia tega melakukan kejahatan dan penindasan terhadap sesamanya. Apakah orang-orang demikian akan mengalami ganjaran baik di akhir hidupnya? Tentu tidak. Tanpa pertobatan, hal itu tidak mungkin baginya. Perbuatan seperti itu, saudara-saudara terkasih, justru menyalahi tujuan penciptaan hidup manusia, yakni untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidupnya. Dengan melakukan kebaikan-kebaikan itulah dia sampai kepada kebahagiaan. Dalam kitab Keluaran kita melihat bagaimana kemah suci dibangun sesuai dengan perintah Tuhan. Dan ketika selesai, kemuliaan Tuhan memenuhi tempat itu. Awan Tuhan menaungi kemah suci pada siang hari dan terang api pada malam hari. Dan ini menjadi tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Perikop dari kitab Keluaran ini menegaskan kepada kita bahwa di zaman dulu pun Tuhan selalu hadir di tengah-tengah umatnya, walau lewat simbol-simbol seperti kemah suci itu. Tuhan sungguh peduli dengan hidup kita dan tidak jauh dari kita. Karena itu, kita cukup bersuara lembut untuk memanggil Dia. Dan kehadirannya itu hendaknya menyadarkan kita akan pentingnya menjaga hidup kita untuk selalu berada di dalam kebaikan. Dengan melakukan kebaikan-kebaikan, kita menunjukkan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Semakin jelas bahwa Tuhanlah yang meraja di dalam diri kita. Jika hal demikian menjadi wajah dari kita semua, maka semakin tampak lebih jelas pula kerajaan Allah itu hadir tegak berdiri di tengah-tengah kita. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Ignatius dari Loyola pada awalnya memilih untuk menjadi seorang militer, seorang tentara yang mengharapkan kemuliaan duniawi. Namun dalam perjalanannya dia meninggalkan hidup kemiliteran itu dan memilih untuk hidup sebagai seorang yang mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Dia menemukan kebahagiaan di dalam pilihannya itu. Dia lebih bisa secara lebih banyak untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan pelayanan terhadap sesamanya dan tentu terhadap Tuhan. Teladan hidupnya menunjukkan Tuhan tinggal di dalam dirinya. Pilihan tersebut sungguh tepat baginya. Perjuangannya, saudara-saudara yang terkasih, justru menjadi kabar sukacita, kabar yang baik bagi kita sampai pada hari ini. Dia terus-menerus dikenang oleh gereja sampai hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan yang kita dengarkan pada peringatan Santo Ignatius dari Loyola ini menyampaikan pesan kepada kita demikian. Hidup kita dapat menghadirkan kemuliaan Tuhan, dan hal itu mungkin jika kita menaati perintah-perintah Tuhan dan membangun kehidupan kita dari waktu ke waktu sesuai dengan kehendak Tuhan yang menciptakan kita. Dalam menjalani kehidupan di dunia ini, walau selalu ada tantangan dan godaan, kita hendaknya selalu berusaha untuk menjadi ikan yang baik di dalam jala kerajaan surga. Menjadi ikan yang baik bukanlah ikan yang mudah kena pancing, tetapi ikan yang bijak, yang mampu menggunakan kebebasannya secara positif dengan selalu berpihak kepada kebaikan dan kebenaran. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berusaha menjadi ikan-ikan yang baik di dalam kehidupan kita, supaya kita ditempatkan di wadah yang bagus, yaitu kerajaan Allah. Semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini mendorong semangat kita, meneguhkan pengharapan kita untuk selalu berbuat ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di dalam kehidupan kita. Semoga amin.